Hai 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 hai, ketemu lagi nih dengan Kak Elia. Hari ini kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk merenungkan firman Tuhan. Ayo kita mulai. Shalom adik-adik semuanya. Kita bertemu kembali dalam Gerakan Cinta Alkitab hari ini. Adik-adik semua, firman Tuhan hari ini diambil dari Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Kakak ajak kita semua membaca bersama ya. Ketika Daniel mendengar tentang surat perintah itu, pulanglah ia ke rumahnya. Kamarnya yang di tingkat atas mempunyai jendela-jendela yang menghadap ke arah Yerusalem. Dan seperti biasanya, ia berdoa kepada Allahnya dan memujinya 3 kali sehari dengan berlutut di depan jendela-jendela yang terbuka itu. Adik-adik, untuk memudahkan kita dalam merenungkan firman Tuhan ini, yuk dengarkan cerita dari kakak. Nonton apa kamu, Nak? Ini, Pak, film Tarzan. Wow, gimana itu ceritanya? Wah, bagus, Pak. Ada anak yang dipelihara oleh gorila. Emangnya orang tuanya kemana? Orang tuanya mengalami kecelakaan, Pak. Pesawat mereka jatuh di hutan. Ajaibnya, anak yang tadinya bayi itu masih hidup, kemudian dipelihara oleh gorila tadi. Wah, menarik ya. Menurutmu, kira-kira kalau di dunia ini ada tidak ya manusia yang dipelihara dan tinggal dengan kawanan binatang? Kalau ada, aku nggak bisa membayangkan orang itu hidup bersama binatang. Kalau aku sih ingin selalu tinggal sama papa mama. Adik-adik, kalau Tarzan tadi adanya di film. Tetapi di dunia nyata ada loh orang yang pernah tinggal dengan kawanan binatang buas, walaupun hanya sebentar. Apakah adik-adik pernah mendengar kisah tentang Daniel dan gua singa? Tahukah adik-adik mengapa Daniel sampai bermalam dengan singa-singa? Daniel adalah seseorang yang tinggal jauh dari kampung halamannya. Ia bekerja di istana seorang raja bernama Darius. Raja Darius ingin membujuk Daniel menjadi pengawas dari seluruh kerajaannya, karena Daniel adalah orang yang dapat dipercaya. Namun adik-adik, banyak orang merasa iri hati dan berusaha menyingkirkan Daniel. Daniel itu sangat setia loh kepada Allah. 3 kali sehari ia masuk ke kamarnya dan berdoa kepada Allah. Dan musuh-musuh Daniel berhasil menipu Raja Darius, hingga Raja Darius menetapkan peraturan baru yang isinya mengatakan bahwa semua orang harus berdoa kepada raja. Apabila ada yang berdoa kepada pihak lain, orang tersebut akan dilempar atau dibuang ke gua singa. Wah, mengerikan sekali ya. Ketika Daniel mendengar peraturan baru itu, ia terus berdoa kepada Allah 3 kali sehari, sama seperti hari-hari sebelumnya. Walaupun Daniel bekerja untuk Raja Darius, ia masih menyembah Allah. Maka Daniel berdoa hanya kepada Allah, dan peraturan apapun tidak akan mengubah kebiasaannya. Akhirnya, orang yang membenci Daniel melaporkan Daniel, dan Daniel pun mendapatkan hukumannya. Adik-adik, gua singa adalah tempat yang berbahaya, tetapi Daniel percaya kepada Allah. Dan ketika Daniel dilemparkan ke dalam gua singa itu,
Allah menjaganya tetap aman dengan memerintahkan malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa di sana. Padahal singa-singa itu sangat kelaparan loh. Kisah yang luar biasa ya adik-adik. Allah menyelamatkan Daniel yang setia kepadanya. Adik-adik, mungkin ada orang yang tidak mau adik-adik berdoa, tetapi adik-adik bisa tetap berdoa. Doa tidak harus selalu diucapkan dengan suara keras. Adik-adik juga tidak harus berlutut. Adik-adik dapat berdoa di dalam hati dan pikiran adik-adik. Adik-adik juga bisa setia kepada Allah, sama seperti Daniel. Yuk, terus berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, ayo kita berdoa untuk mengakhiri renungan hari ini. Tuhan Yesus, aku mau setia kepadamu. Ajar aku juga untuk bisa terus berdoa kepada Engkau. Amin.